Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswiku yang sholih-sholihah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap terjaga dari wabah pandemi ini. Semua siswa-siswiku tetap kita laksanakan belajar di rumah dengan mengikuti pembelajaran daring dari Pak Bay. Semoga apa yang kalian lihat pada video ini bisa mendapatkan ilmu apa yang dari kalian lihat. Langsung saja sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini membawa manfaat, mendapatkan ilmu fid dini wa dunya wal akhirah. Mari bersama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa bersama, mari kita ikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada semester pertama, pelajaran pertama. Di situ ada materi adat istiadat masyarakat Arab sebelum Islam. Seperti biasa, nanti kalian lihat pada video ini ada beberapa catatan-catatan penting yang perlu kalian hafal, kalian ingat pada catatan tersebut. Nanti apabila ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau ujian, kalian bisa menjawabnya dengan mudah. Materi yang pertama yaitu adat istiadat masyarakat Arab sebelum Islam. Pada pelajaran pertama, halaman pertama bisa dilihat yang A yaitu masyarakat Arab sebelum Islam mempunyai adat istiadat atau kebiasaan secara turun-temurun. Ya, kebiasaan mereka yaitu secara turun-temurun dari nenek moyang berarti ya. Mereka sering melakukan kejahatan. Ya, seperti apa kejahatannya? Yang pertama, satu yaitu suka berperang baik dengan suku sendiri ataupun dengan suku lain. Jadi misalkan ada di situ suku Badui, misalnya suku Badui itu sebuah kelompok-kelompok ya, golongan suku Quraisy atau suku apapun ya, banyak sekali di Arab itu berbeda-beda suku suka berperang. Bahkan bukan dengan suku lain, dengan suku sendiri. Apabila tidak sependapat, dia langsung melawan suku tersebut ya. Tuh kebiasaan yang pertama. Kemudian yang kedua, suka berjudi dan mabuk-mabukan. Banyak di antara mereka malas bekerja dan selalu berfoya-foya. Jadi suku Arab sebelum Islam seperti ini ya, suka berjudi, mabuk-mabukan. Itu seperti membuat kesepakatan taruhan sepak bola. Misalnya siapa yang menang, dia akan membayar menggunakan uang. Nah, ini sama seperti berjudi. Bukan hanya itu saja, seperti kalian juga seperti bersepeda pun itu bisa berjudi. Bagaimana maksudnya? Bersepeda, berbalapan dengan temannya,
dengan temannya, siapa yang duluan sampai di finish, sampai di tempat itu, akan misalnya belikan es. Lah ini sama saja seperti berjudi ya. Mabuk-mabukan sudah pasti, minum minuman keras ya, ini tak boleh. Banyak di antara mereka malas bekerja, selalu berfoya-foya. Berfoya-foya itu selalu menghambur-hamburkan hartanya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, suka merampok harta orang lain. Terutama ketika ada khalifah atau rombongan dagang yang lewat gurun pasir. Jadi di Arab itu banyak sekali gurun pasir ya. Suka merampok harta orang lain. Jadi sebelum Islam turun ya, ini yang dilakukan adalah masyarakat Arab suka merampok, berbeda dengan sekarang. Sekarang sudah sangat banyak sekali orang Islam ya di masyarakat Arab. Dulu ketika sebelum masuk Islam suka merampok harta orang lain. Jadi harta orang lain ketika berdagang membawa onta ya, di samping kanan kirinya itu ada tas-tas besar. Nah, di situ mulai ada orang-orang jahat yang suka merampok harta orang lain ya. Kemudian yang keempat, suka membunuh bayi perempuan yang lahir. Ya, ini sangat bertentangan dengan agama kita ya, bertentangan dengan agama Islam. Karena kenapa? Karena menganggap bayi mereka tidak berguna. Ya. Itu ada yang kelima, melakukan jual beli manusia sehingga terjadilah perbudakan. Yang kaya memanfaatkan yang miskin dan yang pintar memanfaatkan yang bodoh serta yang kuat menindas yang lemah. Ini nanti ada gambarnya, kalian bisa melihat nanti ada gambar-gambarnya seperti apa sih jual beli manusia, kemudian terjadi perbudakan. Kemudian yang keenam, nah ini yang keenam, nanti yang tertutup itu bisa di situ, kalau tidak terlihat kalian bisa mendengarkan Pak B ya. Suka menipu ketika berjualan, seperti dengan menimbun barang dagangan ya, menimbun barang dagangan ya. Jadi kelak dapat menjualnya dengan harga tertinggi ya. Jadi menimbun itu adalah seperti beras ya, yang sekarang itu banyak, misalnya musimnya adalah musim panen, dikumpulkan oleh Arab, dikumpulkan semuanya sehingga ada di gudang tersebut. Setelah di gudang tersebut terkumpul banyak, yang lain tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Nah, di sini ini kesempatan mereka adalah menipu ketika berjualan dan apa? Menimbun barang yang tadi setelah ditimbun dijualnya dengan harga yang tertinggi. Nah, ini adalah yang dilakukan masyarakat Arab sebelum Islam turun ya. Sangat banyak sekali mereka sering melakukan kejahatan-kejahatan. Oke. Kemudian kalian lihat, kalian amati pada gambar tersebut ya. Ini ada contoh masyarakat Arab sebelum Islam ya. Ini sangat tidak patut, atau zaman jahiliyah. Itu adalah terjadi perbudakan ya. Masya Allah. Astagfirullah ya. Kalau sekarang insya Allah sudah tidak ada ya, di Arab sudah hampir tidak ada perbudakan. Perbudakan itu seperti seorang yang kaya tadi ya, menindas kaum yang lemah yang tidak punya apa-apa, dibeli orang tersebut. Kalau sudah dibeli, sudah tidak boleh melakukan perlawanan orang tersebut ya. Karena apa? Sudah dibeli dan harus mau diapa-apakan ya. Entah itu sampai itu disembelih atau dipukuli, dihajar, itu yang terjadi perbudakan ya. Jadi sangat miris sekali di sana ya. Alhamdulillah kita semua sudah terbebas dari zaman jahiliyah. Semoga tidak ada lagi kita ini yang suka berperang kepada suku lain, bangsa lain ya. Lanjut. Nah, ini
Yang B yaitu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, ini tadi ada zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah atau zaman kebodohan ya. Zaman jahiliyah atau zaman kebodohan adalah zaman yang penuh kemusyrikan, kemaksiatan, kebodohan, dan kekejaman. Zaman tersebut terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam kepada masyarakat Arab ya. Jadi dahulu masyarakat Arab memang benar-benar bodoh ya, penuh dengan kemusyrikan, kemaksiatan, kebodohan, kekejaman. Sampai apa? Nabi Muhammad membawakan ajaran agama Islam. Barulah di situ agama Islam sudah merasa damai, rahmatan lil alamin ya. Langsung saja yang A. Di zaman tersebut masyarakat Arab masih banyak yang musyrik ya. Menyembah patung yaitu terbuat dari batu, kayu, emas ataupun perak. Jadi masyarakat Arab ini banyak sekali yang musyrik ya, menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah yaitu menyembah patung terbuat dari apa? Batu, kayu, emas ataupun perak. Bahkan yang lucunya lagi lah ini, ada yang terbuat dari makanan dan buah-buahan. Jadi setelah mereka merasa lapar, mereka sendiri memakan patung yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Pakai contohkan misalnya buah apel. Ya. Buah apel ini disembahnya, ya. Karena apa? Karena buah apel ini merasa ketika dimakan mereka semua akan merasakan kenyang. Jadi disembahlah buah apel itu. Dianggap dia itu Tuhan yang bisa membuat diri mereka kenyang, puas. Lucunya setelah disembah-sembah, wahai apel, kamu adalah Tuhanku yang paling membuat saya kenyang, misalnya ini. Kemudian setelah disembah, ternyata apa? Apel tersebut dimakan. Kan lucu ya, lucunya ini loh, Tuhannya nggak ada lagi, sudah hilang. Ini nggak masuk akal sebenarnya. Masyarakat namanya juga masyarakat jahiliyah ya, masih dalam zaman kebodohan. Kemudian kepercayaan agama itu berasal dari nenek moyang ya, dipercayai dan diikuti secara turun temurun, bukan mencari oh iya benar ini memang agama yang bagus. Bukan, tapi apa? Ya agamanya berasal dari nenek moyang mereka. Oke. Selanjutnya, yang B. Berhala yang paling terkenal dan banyak disembah oleh orang-orang Arab adalah Lata, Uzza, dan Manat. Ingat-ingat, Lata, Uzza, dan Manat. Ketiga patung ini sangat dihormati dan ditakuti oleh masyarakat Arab karena dapat memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya jika tidak disembah ya. Jika tidak disembah itu mendatangkan bahaya. Di samping itu mereka juga menyembah benda-benda lain ya. Benda-benda lain itu seperti matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, pohon, semuanya itu hampir disembah ya oleh masyarakat zaman jahiliyah. Sangat tidak masuk akal ya. Berbeda dengan umat Islam, hanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kita terhindar dari kemusyrikan yang dibawa oleh ajaran nenek moyang dahulu ya. Nah, Lata, Uzza, dan Manat ini sangat ditakuti oleh masyarakat Arab ya. Saking takutnya ya, kalau tidak disembah itu bisa mendatangkan bahaya katanya. Nggak tahu bahaya seperti apa ya. Ini sangat tidak masuk akal. Wong patung itu terbuat dari apa? Terbuat dari kayu atau batu ya. Sedangkan kayu itu kalau dibakar pasti kobong, terbakar ya. Sehingga apa? Sudah jadi abu, nggak ada lagi, tidak ada lagi kayu tersebut. Batu itu ketika dipukul oleh besi
batu itu akan hancur ya. Ketika hancur, sudah tidak ada lagi batu tersebut. Tuhannya hilang. Nah, tidak masuk akal ini ya. Tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Ini ada gambar-gambarnya. Gambar apa? Kita lihat Ka'bah sebelum Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Jadi sebelum Islam datang di sini, nah ini dilihat kursornya ini ya, kursornya ada patung-patung ya, patung-patung banyak di sini ya. Dan di dalam Ka'bah pun ada patung juga ya, terdapat patung di dalamnya. Ka'bah itu isinya apa sih? Dulu ya itu adalah patung ya, di dalamnya Ka'bah itu adalah patung. Jadi tempatnya menyembah orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya menyembahnya kepada Ka'bah, tapi bukan Islam, menyembahnya kepada patung. Berbeda kalau sekarang itu sebagai tujuan kiblat, tapi menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambar selanjutnya berhala-berhala ya. Tadi sudah ada. Ini di samping-samping tadi kan di samping Ka'bah pas. Ini di jauh daerah Ka'bah juga ada patung-patung seperti ini ya. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Patung-patungnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat nanti kalau sudah bukunya ada, kalian bisa melihatnya pada gambar-gambar tersebut ya. Ada insya Allah seperti ini ya. Gurunnya pasir panas ya di sana itu. Panas dan berbatu, banyak sekali gurun-gurun pasirnya yang membuat masyarakat Arab itu semakin kejam, panas ya. Alhamdulillah sudah selesai pada pelajaran ini. Materi ini yaitu adat istiadat masyarakat Arab sebelum Islam. Kalian rangkum saja tugasnya ya, sama seperti kemarin, yaitu cukup memfoto ya, memotret tugas kalian ya, difoto. Kemudian dua tugas ya. Yang pertama, tugas kalian belajar saat kalian menulis itu difoto. Kemudian hasil kalian yang tulis itu difoto. Jadi ada dua foto ya. Tugasnya cukup itu saja ya, merangkum. Nanti kalau latihan-latihan soal, ada Pak Bay punya Google Form ya. Nanti pada minggu berikutnya ya kita latihan soal. Tidak melihat video dulu, hanya ini pembahasan materi saja ya. Oke. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita lihat pada tayangan ini mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah ya. Sebelum ditutup, mari bersama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.